Hai guys, selamat datang di channel YouTuber Indonesia. Channel ini bertujuan menginspirasi dan memotivasi semua orang agar menjadi YouTuber Indonesia. Ayo jadi YouTuber. Langkah pertama, buka aplikasi YouTube. Langkah kedua, bikin channel YouTube-mu. Dan langkah ketiga, upload video-videomu di YouTube. Upload video apa saja, yang penting mulai dari sekarang ya. Nah, ini ya, jadi bagaimana kita melihat pasar ya Mas ya. Oke, tak kasih bonus ini untuk kita melihat pasar ya Mas ya. Bahwa ketika kita memulai sebuah bisnis, itu yang kita lakukan adalah kita melihat seberapa besar kebutuhan sebuah pasar atau demand-nya. Semakin demand-nya besar, otomatis prospeknya bagus. Tinggal kita cari cara bagaimana kita bisa mensuplai permintaan dari pasar tersebut. Nah, bagaimana kita melihat bahwa prospeknya besar? Kita harus melihat produk kategori, bukan merek. Apalagi di era digital ini. Di era digital ini, untuk bisnis pemula, dia tidak perlu menonjolkan merek. Jadi, merek bisa kita pakai penempatannya di belakang produk kategori, di belakang produk yang kita jual. Karena ketika kita memaksakan merek dan merek kita ini belum jadi atau baru, itu otomatis akan sulit sekali kita berjualan. Karena mereka yang mereknya sudah jadi saja, ya, mereka yang mereknya sudah jadi, itu banyak yang mereka ternyata tidak memperhatikan hal ini. Sehingga yang terjadi, mereka tanpa disadari mengalami kerugian yang sangat besar karena mereka kehilangan target pasar mereka tanpa mereka sadari. Di dalam bahasa marketing atau bisnis itu disebut opportunity loss. Jadi kesempatan yang hilang itu ternyata besar sekali. Nah, untuk bisa memahami ini, saya mau memberikan satu contoh yang mudah untuk dipahami. Silahkan buka Google ya. Kemudian silahkan ketikkan kata kuncinya batik Solo. Coba silahkan dimasukkan. Sudah muncul, Mas? Ya. Pertanyaan saya sederhana sekali. Kalau di Solo itu kan ada batik-batik yang nama-nama besarnya sudah banyak, Mas. Mas tahu nama besar batik-batik Solo apa saja, Mas? Res, Danaraji, sama yang saya tahu. Oke. Ya. Sekarang Mas lihat apakah ada nama itu di halaman pertama Google. Batik Solo aja. Ada enggak merek itu? Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa ketika kita mengandalkan merek tetapi tidak ditunjang dengan bisnis digital di era sekarang ini, terjadi yang namanya opportunity loss. Jadi kita kehilangan pasar yang sedemikian besar dan nilainya sangat besar. Karena kalau kita lihat sekarang di pencarian di Google ini, yang muncul
tidak ada nama pabrik batik yang terkenal di Solo, betul? Betul Mas, yang muncul tidak ada yang nongol anunya. ya pabrik batik yang terkenal itu tidak ada yang muncul, betul ya? Nah, mereka sudah diambil pasarnya oleh pemain bisnis digital yang baru-baru, di mana ada yang menggunakan nama Batik Solo seperti itu. Jadi kata Batik Solonya dia pakai sebagai nama. Kemudian kalau kita lihat lagi ke bawah-bawahnya, ini marketplace yang banyak muncul. Jadi orang-orang yang berbisnis secara online untuk Batik Solo ini ternyata tidak. Nah, sekarang tidak ada yang muncul untuk pabrik-pabrik yang terkenal. Artinya begini Mas, mereka nggak main digital marketing Mas ya, batik-batik terkenal. Bukan tidak main di bisnis digital, tetapi mereka tidak memahami bahwa ada perubahan basic antara mengembangkan bisnis konvensional dan menjadi pebisnis digital, di mana merupakan tujuan dari kita salah satunya bahwa kita ingin mereka yang minum kopi bisnis digital bukan hanya mendapatkan manfaat dari kopinya, tetapi menjadi pebisnis digital. Nah, saya tunjukkan dulu bedanya supaya jelas. Silahkan lihat ya, di bawah kolom penelusuran kata Batik Solo itu ada tulisan sekitar 19.700.000. Ya. Betul ya Mas ya? Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa Batik Solo ini pasarnya sangat besar sekali. Ada website atau link ya di Google ini yang menyimpan 19.700.000 link atau website yang mereka menggunakan kata kuncinya Batik Solo. Ya. Nah, sekarang kita ganti salah satunya dengan yang Mas kenal. Batik apa yang terkenal, Mas? Keris. Oke. Keris. Ya, kita ganti sekarang dengan batik keris. Ketika diganti dengan batik keris, baru muncul batik kerisnya, betul? Nah, sekarang saya tunjukkan persaingannya untuk batik keris supaya bisa melihat. Sekarang tolong perhatikan kata di bawah batik keris. 1.230.000. Dibanding yang tadi ini seperberapanya. 1/10-nya saja ndak ada. Betul ndak, Mas? 1/10-nya tidak ada. Artinya apa? Sangat mudah kita baca bahwa opportunity loss yang hilang berapa kalinya ini? Kalau 10 kalinya itu berarti anggap aja 10 kalinya gitu. Berarti opportunity loss yang hilang itu 1000% loh, Mas. Karena orang mengetikkan batik keris, artinya yang mengetikkan batik keris itu adalah mereka pembeli atau pelanggan batik keris atau yang sudah kenal batik keris. Tetapi ada banyak di luar sana yang belum tahu batik keris. Mereka taunya batik Solo itu terkenal, batik Solo itu halus, batik Solo itu mendunia. Karena mereka tidak tahu nama batik
keris, maka mereka mengetikkannya Batik Solo. Itulah yang harus kita pahami di bisnis digital ini, bahwa kalau kita memaksakan menggunakan merek kita lebih dulu, ya, kita akan sulit untuk membangun brand image dari produk, dari brand kita sendiri atau merek kita. Apalagi kalau kita sudah terkenal aja, ternyata di sini menunjukkan bahwa masih sulit. Dan kemudian ketika kita masuk ke kategori produk, orang mengetiknya adalah kategori produknya yang mereka cari. Dan ketika usaha kita tidak muncul, kita kehilangan banyak peluang bisnis menghilang dan disebut opportunity loss. Seperti itu, Mas Bayu. Jadi ketika kita memulai sebuah bisnis, gunakan nama produk, tambah mereknya di belakang. Dan ketika sudah jadi bisnis digital kita akan bisa menguasai pasar. Katanya nggak perlu panjang, Mas ya? Oh, tidak perlu panjang. Tidak perlu panjang, semuanya tergantung. Yang penting adalah bahwa kategori produknya sudah tepat, ya. Itu yang paling penting, karena orang tidak akan ngingat-ngingat merek. Jarang yang ngingat-ngingat merek kecuali pelanggan setia. Ya, benar. Dan di era bisnis digital ini, ternyata yang namanya loyal customer tidak seperti dulu. Kalau bisnis konvensional itu, kalau seseorang sudah biasa berbelanja di toko A, ya dia akan belanja apa-apa di toko A. Kalau orang belanjanya di toko B, ya apa-apa akan belanja di toko B. Tetapi kalau era bisnis digital ini, orang berbelanja menggunakan gadget atau HP mereka tidak peduli tokonya apa, tapi dia akan mengetikkan kata kunci produk yang dia cari. Dan kemudian ketika muncul di halaman pertama Google yang disebut SEO tadi, Search Engine Optimization, karena dia muncul di halaman pertama, itulah yang akan mendapatkan order. Karena menurut penelitian jarang sekali orang melihat halaman selanjutnya. Jadi yang dilihat hanya halaman pertama Google, di mana itu menunjukkan halaman itu isinya apa, ya paling ya 10 link atau 10 website yang muncul itu yang akan dilihat oleh prospek atau calon pembeli. Thank you guys for watching. Ayo dukung terus channel ini ya, agar channel ini tetap konsisten untuk menginspirasi dan memotivasi semua orang untuk menjadi YouTuber Indonesia. Caranya gratis kok guys. Like, komen, subscribe, dan share video ini ke semua teman di grup-grup WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, dan lain-lain. Yuk jadi YouTuber Indonesia. Salam YouTuber Indonesia.